Sehat nih. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan dan pembangunan saat ini di daerah kita? Sangat bagus. Ini yang dicari-cari kepemimpinan selama ini. Ya. Oh, sangat bagus. Oh, Lanjut. kita sangat bersyukur karena jalanan ini masuk. Jalanan masuk pertanian, persawahan dan perkebunan ini kami sudah bebas jalan, sudah jalui kendaraan. Kita tidak setengah mati lagi di pemikul. Benih yang ada, hasil-hasil yang ada dari masyarakat karena jalanan ini barusan ini selama ini jadinya desa kita inilah yang kita butuhkan selama ini kepemimpinan sangat bagus. Oh, hebat, Pak. Ya. Oke, jadi saya telah melihat kurang lebih 2-3 tahun dengan adanya anggaran dana desa, bagaimana? Ada pengaruh dengan segi kesejahteraan atau segi kemajuan perekonomian dan kemudahan akses jalan begitu, Pak? Sangat ada kemajuan perekonomian, kehidupan kesejahteraan rakyat untuk bisa jalan mencari kehidupan sangat maju. Perkembangan sangat luar biasa, adanya anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Oke, pemerintah desa. Jadi ini jalan menuju ke mana ini, Pak? Ini jalan-jalan di atas ini menuju ke mana ini? Ini perapatan 3 ini antara jalan ke persawahan, Perapatan 4. perapatan 4 dan jalan ke desa Pamusean dan juga wilayah-wilayah yang wilayah sekitar kita di Kurasa sampai di Bukpina ini untuk desa Wedao. Sungguh sangat gembira masyarakat desa Wedao untuk menjalankan aktivitas sehari-hari untuk bekerja. Tidak naik turun mendaki lagi, Pak, gitu. Alhamdulillah karena yang agak mendaki sudah dirubah jadi sudah mendatar. Ya, begitu. Memang ada pendakian sedikit tapi namanya pegunungan ya yang begitu susah untuk kendalikan untuk yang lurus. Tapi sudah ada kebaikan. Jadi bagaimana harapan Bapak ke depan? Harapan Bapak ke depan supaya pemerintah desa supaya jangan diganti-ganti karena inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Oh, begitu, Pak. Oh, Ya. sangat kita bersyukur. Bagaimana tanggapan masyarakat selama ini Bapak dengar? Tanggapan masyarakat sangat mensyukuri program ini. Oh, begitu. Oh. Oke, Pak. Dan salut dengan baik dengan anggaran. Terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Inilah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa jangan henti-hentinya memasukkan anggaran di desa. Kalau bisa jangan hanya sebatas seperti anggaran saat ini, tapi harus lebih banyak lagi supaya lebih menyentuh lagi perekonomian dan kepribadian ekonomi masyarakat miskin begitu. Ya, kalau bisa ini anggaran seandainya bisa akan lebih bagus kalau lebih ditambah karena anggaran kita ini pengelolaan ini wilayah kita luas, banyak yang mau dibuka jalan tani. Jadi selain mohon maaf, Pak, nanti saya akan kirim melalui media YouTube ini di Twitter. Saya mau supaya bisa dibuka Presiden Joko Widodo dengan bersama Yusuf Kalla. Di samping jalan akses jalan, apa yang perlu dibangun lagi untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Oh, perluasan penambahan lahan pertanian. Ya. Oh, supaya hutan lindung dan hutan masyarakat itu supaya ditambah wilayahnya. Ya. Karena masyarakat bisa untuk jalan untuk menambah perekonomian. Oh, jadi begini, kalau selama ini aktivitas masyarakat agak terhambat dan terkebiri dengan adanya batasan-batasan hutan lindung dengan hutan produksi yang dipatok oleh dinas terkait Kementerian Kehutanan begitu. Jadi sehingga harapan Bapak bagaimana supaya bisa dibebaskan seluas-luasnya sesuai dengan aktivitas masyarakat begitu. Sesuai dengan program Jokowi, Bapak Presiden, supaya itu lahan pertanian itu ditambah wilayahnya, jangan dipersempit masyarakat. Inilah kita punya keinginan ke depan supaya batas hutan lindung dan batas produksi itu harus ditambah untuk perluasan lahan masyarakat. Ya. Supaya masyarakat bebas untuk mencari kehidupan karena masyarakat makin hari makin bertambah penduduk, Ya. makin sempit wilayah. Ya. Makanya perlu ditambah untuk perluasan lahan. Ya. Oke, jadi ketika perluasan lahan pertanian baik dari segi percetakan maupun dari segi perkebunan supaya dikeluarkan dari kawasan hutan lindung demi
bisa memperluas aktivitas masyarakat begitu supaya Ya. mengurangi pengangguran. Ya itu, Ya. itu yang kita harapkan supaya bisa diperluas, ditambah perluasan lahan untuk masyarakat untuk dikelola, Ya, supaya perekonomian masyarakat bisa tambah berkembang, tambah subur. ya. Kan begini Pak, artinya lahan-lahan pertanian sejak tahun saya sama Belanda sudah digarap bahwa berapa kilometer dari perkampungan ini. Setelah tahun 1982 ada pemasangan patok, itu sangat merugikan begitu Pak. Sangat merugikan, karena sejak nenek moyang kita itu sebelum penjajahan Belanda itu sudah digarap memang sejak nenek kita. Kenapa batas dipersempit? Karena batas wilayah itu sudah sejak dulu nenek moyang kita itu sudah menduduki wilayah itu. Oh, itulah kekurangannya pemerintah yang memberikan batas tidak meninjau secara langsung bahwa di sini sejak dulu digarap oleh nenek-neneknya. Ya. Oh. Jadi begini Pak, artinya dari sejak dulu digarap oleh orang tua kita, nenek-nenek kita dulu. Kemudian setelah pada tahun 1982-83 dilakukan pemasangan patok, itu sangat merugikan. Sangat merugikan. Sehingga bahwa dengan adanya daerah ini, dengan adanya wilayah ini, tentunya melalui proses perjuangan oleh nenek kita, Ya. sampai sehingga bahkan orang dari pantai pun tidak sampai ke menggeser ke wilayah kita, dan itu sudah diklaim kehutanan bahwa ini kawasan hutan lindung. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Kalau itu pemasangan kawasan hutan lindung itu tidak layak itu dikasih batas yang baru ini. Ya. Harus ditambah keluasannya batas hutan lindung dan batas masyarakat. Kira-kira posisi daerah mana yang cocok dibatasi dibuat pemasangan patok? Kalau Di Taklambe di sananya lagi. kesananya lagi harus 100 kilo, 50 kilo dari perkampungan. Oh begitu. Iya, Karena rata-rata sawah dan kebun masyarakat sekitar sini kurang lebih 20 kilo begitu atau lebih. kurang lebih 20 kilo. Dari kawasan kota desa. Jadi seharusnya itu harus ditambah sampai 50 meter, Jadi 50 kilo. Jadi bagaimana pendapat Bapak antara lahan atau kawasan atau hutan rakyat yang antara desa Pemusit Pangga dan desa Wedau, bagaimana kalau dibebaskan dari apa namanya kawasan hutan lindung begitu Pak, supaya jangan lagi ada antara desa Pemusit Pangga dan desa Wedau hutan lindung begitu. Seharusnya antara batas Wedau dengan Pamusian, desa Wedau dengan desa Pamusian tidak ada kawasan hutan lindung. Harus hutan rakyat. Itu harus hutan rakyat. Karena sejak dulunya itu sudah digarap memang oleh nenek kita dulu. Ya. Oh, sejak nenek moyang kita itu sebelum Belanda sudah digarap memang, sudah tempatnya memang orang tua untuk cari kehidupan. Oh, sudah digarap memang nih. Oke. Jadi kenapa mau diadakan lagi batas hutan lindung antara batas ke Pamusian dan Wedau? Karena sudah sejak dulu itu sudah digarap sejak nenek kita. Jadi tindakan pihak kehutanan pada saat itu pada tahun 1983 84 itu seakan-akan akan membunuh kehidupan bermasyarakat begitu. Termasuk dia mengurangi artinya pergerakan masyarakat mencari kehidupan, cari membuat perkebunan. Karena dihalangi oleh pemerintah kehutanan, Ya. karena dikatakan bahwa hutan lindung. Itu seharusnya tidak, karena sejak dulu kita itu sudah tergarap memang. Ya. Oh, harus kehutanan itu keluar mencari lahan hutan lindung itu yang belum digarap selama orang tua kita. Oh, dan yang ditepati atau sekarang itu sejak tahun 80 berapa? Itu 884. itu naroba menjadi nageser untuk mendekati desa. Oh begitu. Oh, itu tidak sangat merugikan rakyat, Oh begitu. masyarakat desa. Iya, jadi harapannya Bapak kalau bisa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang Yusuf Kalla supaya membaik-baik sertifikat, membuat sertifikat dan jangan hanya di Jakarta, tapi di kalau perlu di Pemasa lebih khusus, gitu. Lebih, karena harus begitu. Harus lebih cepat untuk memberikan semua hak, memberikan sertifikat untuk semua daerah-daerah desa untuk lahan bebas. Khususnya di daerah kita. Khususnya di daerah kita. Kalau Jakarta itu tuh artinya tidak terlalu ini, tapi kalau di daerah Mamasa, khususnya desa Wedau yang pemesan harus dibuatkan sertifikat, begitu. Iya, karena selama ini tuh sudah sejak
nenek-nenek kita sudah 3 tahun dihitung ratusan tahun belum ada diterbitkan sertifikat di Desa Pamosian dan Hoedao. Kalau sudah ada apa ada? Tapi Kalau Hoedao sudah ada tapi belum semuanya. belum semuanya. Belum semuanya karena masih luasnya daerah Hoedao itu, Desa Hoedao itu sangat luas. Jadi semuanya tidak mendapat sertifikat karena dibatasi oleh kehutanan dulu. Naroba. Ya. Naroba batas. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya karena saya lihat ini begitu banyaknya anak-anak sebagai generasi pelanjut kita ke depan. Coba lihat ini. Jadi bagaimana anak-anak ini harus sekolah dengan baik. Ya. Bagaimana harapan Bapak kepada generasi kita ini? Kalau umpamanya generasi kita ke depan tidak akan merubah pemerintah ini memiliki perluasan untuk pembebasan lahan, maka anak-anak sekarang ini bagaimana Ya. kehidupannya? Jadi hasilnya itu pemerintah Jokowi itu, presiden sekarang harus memberikan batas yang betul-betul yang sewajarnya. Supaya karena pertumbuhan penduduk dengan artinya keluasan pemukiman yang ada tidak seimbang begitu. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya Pak menyangkut masalah keterangan menyangkut tentang pembangunan dan kebijakan pemerintah baik di desa maupun di kabupaten, provinsi dan pusat supaya bisa saya kirim melalui YouTube dan Twitter ini supaya menjadi inspirasi bagi semua pemegang kewenangan begitu Pak. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.